Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jutaan nikmat, bahkan miliaran nikmat, salah satu kenikmatan yaitu kita bisa diberi kenikmatan nikmat sehat dan sempat, yang mudah-mudahan kenikmatan itu tadi patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul tausiah, yaitu tentang fadilah keutamaan mengucapkan salam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Islam tentunya tebarkanlah salam. Dimanapun kita bertemu dengan orang Islam, maka ucapkanlah salam sebagai doa agar kita diberi keselamatan, diberi rahmah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita semua bukan hanya kepada orang yang masih hidup kita mengucapkan salam apabila kita berjumpa, sebagai menebarkan kedamaian, kasih sayang kepada sesama umat Islam. Kepada orang yang sudah wafat pun kita untuk dianjurkan mengucapkan salam. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan salam. Ini artinya apa? Ketika kita menoleh ke sebelah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ini artinya kita mendoakan kepada orang Islam yang ada di kanan kiri kita, semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai detik ini begitu besarnya fadilah dan keutamaan mengucapkan salam. Maka setiap kita berjumpa dengan siapapun, mari kita tebarkan salam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebencian, tidak terjadi saling perengut-perengutan. Kalau kita bertemu dengan orang yang membenci kita, kita harus mengalah, kita ucapkan salam. Kepada siapa kita mengucapkan salam? Yang muda, ucapkanlah salam kepada orang yang lebih tua. Begitupun orang yang lebih tua menyayangi kepada yang lebih muda. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ketika kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka sambutlah dengan yang lebih baik, atau setidaknya kamu dapat menyambutnya dengan yang setimpal. Bahwasanya Allah selalu tanggap atas segala sesuatu, maha menghitungnya. Oleh karenanya apabila kita diberi suatu kebaikan oleh orang lain, maka kita balas kebaikan itu. Apabila kita diucapkan salam, maka kita wajib menjawab salam itu sendiri. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang diucapkan salam berarti telah didoakan oleh orang yang mengucapkan salam dengan komposisi 3 esensi doa yang ada pada salam tersebut.
Yang pertama, salam mengandung doa keselamatan. Oleh karenanya binatang semut pun pada saat bertemu dengan semut yang lain itu saling menyapa. Apalagi kita sebagai manusia, maka tidak pantas jikalau kita bertemu dengan teman sejawat, kita saling plengos-plengosan, kita saling menunduk, tidak mengucapkan salam. Kemudian esensi yang kedua, salam adalah berarti mendoakan agar orang yang sedang dijumpai, yang sedang diucapkan salam, diturunkan kasih sayangnya Allah kepada orang tersebut, diturunkannya rahmat Allah kepada orang yang tersebut. Kalau Allah telah menurunkan rahmat, maka bukan hanya individu manusia, tetapi lingkungan pun akan menjadi nyaman, akan menjadi kedamaian kalau kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esensi yang ketiga daripada doa yang terkandung pada salam adalah keberkahan. Karena itu apabila kita diberi salam, kita wajib membalasnya salam itu sendiri. Karena itu dari Ibnu Mas'ud Nabi bersabda, "Assalamu ismun min asma'illah fa'afshu bainakum. Idza sallamal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi shallat 'alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda 'alaihi radda 'alaihi man gummah thumma yal'anunahu sab'ina marrah." Assalam adalah setengah dari sekian asma Allah. Kemudian maka tebarkanlah di antara kalian. Riwayat lain, ketika seorang muslim menyampaikan salam kepada sesamanya, lalu ia dibalas salamnya, maka para malaikat bersolawat 70 kali kepadanya. Dan kalau salamnya tidak dijawab oleh yang bersangkutan, maka mereka yang bersama malaikatlah yang menjawab salamnya. Kemudian mereka mengutuki orang yang tidak menjawab salam sebanyak 70 kali. Oleh karenanya apabila kita mendengarkan salam, maka kita wajib menjawabnya, karena akan didoakan oleh malaikat 70 kali salaman. Tetapi andai kata kita diberi salam tidak menjawab, kalau kita sedang benci seseorang, maka walaupun kita benci tidak senang, kalau kita diberi salam, maka wajib menjawab salam tersebut. Adalah Abu Muslim Al-Haulani radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati suatu masyarakat. Ia acuh tidak beruluk salam kepada mereka, bahkan ia berkata, yang memberatkan aku beruluk salam kepada mereka, nanti kalau salamku tak terjawab oleh mereka, sehingga para malaikat mengutuk mereka akibat ulah salamku itu. Oleh karenanya apabila kita ingin di suatu desa, di suatu kabupaten dan provinsi diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketemu dengan siapapun menyapa, kita ketemu dengan siapapun kita senyum, lalu kesenyuman itu diiringi dengan ucapan salam, insya Allah Indonesia, masyarakat kita akan terbentuk masyarakat yang penuh kedamaian. Buat apa kita hidup di dunia ini hanya satu kali? Kita banyak membenci kepada orang lain, dan kalau kita dibenci oleh orang lain, hendaknya kita jangan membalas dengan kebencian, tetapi balaslah dengan kesenyuman, balaslah dengan penuh persahabatan. Karena apa? Karena umat Islam telah dilatih sejak sholat, kita dilatih untuk mengucapkan salam ke kanan, kita menoleh ke sebelah kiri. Artinya apa? Di kanan kiri pun banyak orang yang membenci kita, tetapi kita selalu mendoakan dengan rahmah, kasih sayang dan keberkahan. Karena itu mudah-mudahan kita bukan hanya mengucapkan salam kepada orang yang masih hidup pun, kepada orang yang sudah mati pun, apabila kita melewati suatu makbaroh atau kuburan, kita disunahkan untuk uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafun wa ana bikum lahikun.
kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Apakah di sana mendengar? Pasti mendengar. Kenapa tidak menjawab? Oh, kalau ahli kubur menjawab doa kita, kita akan lari terbirit-birit, kita akan ketakutan. Oleh karenanya, kita semua untuk dilatih. Mengapa anak-anak kita justru yang di bawah umur ketika masuk rumah mengucapkan salam, tetapi orang yang sudah dewasa, bapak-bapak atau ibu-ibu jarang kita temui apabila masuk ke rumah mengucapkan salam. Oleh karena itu kita budayakan bertemu dengan siapapun sebelum mengucapkan apakah kamu selamat, anaknya berapa, kebunnya berapa, kita ucapkan salam dulu. Apabila kita sudah mengucapkan salam, baru tanya yang lain. Insya Allah tidak akan terjadi kesenjangan, tidak akan terjadi kebencian. Oleh karenanya, kita mengucapkan salam pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pada saat sholat. Kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita didengarkan oleh Rasul, salam kita dijawab oleh Rasul. Walaupun kita bangsa Indonesia yang begitu jauh dengan Arab Saudi, kita bangsa Indonesia yang jauh dengan Madinah, makbarohnya Rasulullah, tetapi saya yakin salam kita akan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi pun bersabda, man sholla alayya fi kitabin walam tazilil malaikatu yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Siapa yang bersolawat kepadaku, artinya mengucapkan salam kepada Rasulullah atau nama Rasul ditulis dalam suatu kitab, maka para malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampun untuknya sepanjang namaku masih ada di dalam kitab itu. Artinya apa? Kita selalu di dalam kitab kita tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk itu kita hendaknya setiap orang mukmin kalau belum terbiasa ketemu dengan sesama mukmin, menebarkan salam rasanya itu kaku, rasanya itu tidak terbiasa, tetapi sesuatu kebaikan itu harus dibiasakan. Insya Allah kalau sudah dibiasakan tidak akan terasa malu. Kadang kita jawabnya, kita mau mengucapkan salam rasanya malu, kita mau bersalam-salaman rasanya risih dan lain sebagainya. Untuk itu apabila kita sudah menebarkan salam, insya Allah keselamatannya Allah akan diturunkan, rahmatnya Allah akan diturunkan, dan keberkahannya Allah pun akan diturunkan kepada orang yang selalu menebarkan salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Insya Allah kita tergolong selalu menebarkan salam, dan lidah kita tidak akan menyakiti pada orang lain, tetapi lidah kita selalu memberikan apa yang terbaik buat orang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.